Apa saja yang membuat hati itu keras sehingga tidak menangis? Yang pertama, kita perlu belajar bagaimana kita menjadikan hati kita ini lembut, mendengarkan nasihat, meneteskan air mata. Ada orang yang hatinya keras, padahal batu saja ada yang bisa mengeluarkan air. Antum pernah melihat mata air yang terpancar dari batu? Ada. Tapi ada hati yang lebih keras daripada batu. Ibnul Qayyim mengatakan, wa mata aqhatil ain minal buka min khasyatillahi ta'ala fa'lam anna qahtaha min qaswatil qalb. Kapan mata itu tidak pernah meneteskan air mata karena takut kepada Allah, ketahuilah penyebab keringnya itu air mata, hatinya keras, sumbernya keras. Wa ab'adul qulub minallah al-qalbul qasi. Dan hati yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hati-hati kita datang ke majelis ilmu hari ini, kemarin, sebelumnya, esok kita mau ngaji lagi. Hati-hati ilmu yang antum pelajari tidak bermanfaat. Kapan dikatakan ilmu tidak bermanfaat? Ketika ilmu itu tidak mewariskan rasa takut kepada Allah. Imam Ahmad ketika ditanya tentang ilmu, al-ilmu al-khasyah, ilmu yang sebenarnya yang mewariskan rasa takut kepada Allah. Ketika Allah menyebutkan para ulama, apa kata Allah? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang yang alim. Kalau ada orang alim gak takut sama Allah, ilmunya la yanfa'. Mungkin sekolah di pesantren 6 tahun, melanjutkan sekolah di Mekah, di Madinah 4 tahun, melanjutkan S2, S3. Tapi kalau ilmunya tidak membuat antum jadi takut makan haram, takut berucap yang dosa, maka ilmu itu tidak bermanfaat. Antum baca doa ini, Nabi aja baca. Yang kedua, wa min qalbin la yakhsha, dan berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Salat gak khusyuk, baca Quran gak khusyuk, gak tunduk pokoknya dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa nafsu yang tidak pernah puas. Kita itu harus ngajarin jamaah memuaskan jiwa kita. Jiwa tuh kayak bayi. Nafsu kita tuh kayak bayi. Antum pernah lihat bayi? Bayi itu nyusu sama ibunya berapa tahun? 2 tahun. Kalau sama ibunya nggak dipisah, dia nyusu nggak sampai umur 5 tahun? Nyusu. Ada bayi yang 3 tahun masih nyusu. Kenapa? Karena ibunya tidak memisahkan. Tapi bagaimana seorang ibu berani menyapih anaknya, dibiarkan anak itu menangis, nggak dikasih susu sama ibu, dibiarkan anak itu tambah kurus karena tidak minum ASI ibu, dibiarkan sama ibu, sampai akhirnya anak itu kalau dikasih susu sama ibunya nggak mau. Setelah 2-3 bulan sama ibunya, yuk mimi susu, oh nggak mau, dia nggak mau. Anak punya anak umur 3 tahun sekarang, ngelihat adiknya nyusu, nggak pernah kebayang dia nyusu lagi. Nafsu kita itu harus seperti itu kan, diputus
Supaya udah enggak. Dia menyuruh antum melakukan ini, tidak, katakan tidak kepada dia. Kalau enggak akan pernah puas nafsu kita. Yang keempat, wa min da'watin la yustajabu laha, dari doa yang tidak dikabulkan. Penyebab hati itu keras yang pertama, banyak ngomong. Itu menyebabkan hati keras. Masya Allah. Kenapa dari tadi naik turun naik turun? Ya udah diturunin aja. Kalau sinyalnya nggak ada. Kesian antum akhirnya nggak dengerin ceramahnya Ustaz, mikirin sinyal di sana. Nanti komplain sama Telkomsel di sini. Jamaah, kasratul kalam, banyak ngobrol. Ngobrol kerjanya, habis isya ngobrol. Di kantor ngobrol. Sekarang ngobrol di HP. WhatsApp. WhatsApp itu ngobrol. Ngobrol sana ini itu, dan subhanallah jamaah ya. Ana kalau baca grup, ana baca sebentar ya. 2-3 menit. Itu tangan gak berhenti jamaah. Turun lagi. Turun lagi. Astagfirullahaladzim. Soalnya grup gak dibuka 3 hari. Itu ada berapa pembicaraan? Tinggalkan sudah. Ngobrol boleh. Antum ngobrol sama teman-teman punya waktu. Antum ngobrol, ana mau ngobrol paling lama 1 jam. Selesai. Setelah itu antum baca Quran. Baca Quran, kalau ngobrolnya 1 jam, baca Qurannya berapa jam? 5 menit. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini yang banyak terjadi jam. Kita tuh banyak ngobrol. Makan ngobrol, mau tidur ngobrol. HP-nya sekarang dipegang terus. Coba sekali-kali latihan nggak buka HP. Antum ngomong sama istri antum, tolong HP-nya disembunyikan. Berapa hari? 1 pekan. Antum seperti tahu layang-layang yang putus talinya. Nggak jelas, mau kemana nggak jelas. Coba ada HP, langsung diem di pojokan. Selesai dulu. HP teman ngobrol sekarang, tinggalkan sudah. Artinya bukan tinggalin, kurangin. Kurangin ngobrol itu. Apalagi kalau ngomongnya itu qila wa qala. Katanya dan katanya, berita itu termasuk qila wa qala. Ditemukan bocah tersesat untuk menonton gitu. Dan alhamdulillah bapaknya sudah datang. Terus antum dapat apa? Dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Berita fulan naik sepeda motor ditilang sama polisi. Oh iya. Terus dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Maka kurangin. Volume melihat berita dikurangin. Tonton berita yang diperlukan. Antum perlu berita apa hari ini? Ustadz, ana perlu berita harga emas berapa hari ini. Karena ana jualan emas. Ya silahkan. Ana perlu tahu harga mentimun berapa hari ini. Kenapa? Karena ana mau beli timun. Gak perlu lah. Antum berangkat ke pasar beli. Gak usah cari berita harga timun berapa. Kasratul kalam. Itu yang akhirnya membuat hati keras. Yang kedua, kita tuh punya perjanjian sama Allah. Ada orang yang membatalkan kontrak sama Allah. Biasanya hatinya keras. Kontrak kita sama Allah itu apa? Kita mengatakan dalam sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku punya kontrak sama Engkau ya Allah. Aku hambamu. Kadangkala kita itu merusak kontrak kita dengan berbuat maksiat dan meninggalkan kewajiban. Hati akan keras jemaah. Antum ketika melanggar kontrak di kantor, antum berpikir bos nggak tahu.
Tapi ketika antum melanggar kontrak sama Allah, Allah tuh ngeliat antum. Maka akhirnya hati antum keras karena meremehkan Allah Jalla Jalaluhu. Sebagian ulama mengatakan jangan melihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat dosa. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Kalian hati-hati dengan dosa yang diremehkan. Hati-hati. Fa innalaha minallahi taliban. Allah itu sudah menugaskan malaikat yang kerjanya hanya mencatat yang kecil-kecil itu. Antum dituntut nanti. Apa kata Allah? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar semut, antum lihat semut itu, semut merah yang kecil, antum lihat. Sebesar itu dosa antum lakukan, antum akan lihat nanti. Maka tinggalkan, berusaha untuk meninggalkan. Yang ketiga, banyak tertawa. Kata Nabi SAW, la tuksirid dhahik, fa inna kathratat dhahik tumitul qalb. Engkau jangan banyak tertawa. Banyak tertawa itu mematikan hati. Ada yang kerjanya di HP nonton yang lucu-lucu. Wah, ketawa-ketawa. Sampai ada orang jamaah yang kerjanya duduk di stasiun. Dulu stasiun kan masih boleh masuk orang luar itu jamaah. Di sini ada kereta api. Nanti ada. Ada kereta api enggak? Nanti kita bikin kereta api. Hah? Sudah 1 kilometer. Masya Allah. 1 kilometer buat lari jemaah. Bukan buat kereta api. Nah, ada orang yang duduk biasanya di stasiun jemaah. Ini orang suka melihat orang yang telat jemaah. Kadang orang terlambat ya. Dia udah beli tiket, keretanya udah jalan. Dia ketawa-ketawa. Oh, dia ketinggalan kereta. Oh, seneng dia. Astagfirullahaladzim. Hati-hati, hati antum keras ya ma. Ada yang di terminal, duduk terminal. Pokoknya ngelihat orang yang susah karena dia bahagia kalau ada orang susah. Ngelihat orang kehilangan boarding pass ya bingung. Oh, astagfirullah, kehilangan boarding pass dia. Hati-hati. Untuk mulai tinggalkan banyak tertawa, apalagi kalau sebab tertawanya nggak syar'i. Jangan suka tertawa sendiri. Kadang-kadang pakai HP antum di pojokan, dipanggil sama istrinya, bang, ketawa, ketawa, bang, suamiku ini sudah gila atau apa bang? Oh ternyata dia nonton sesuatu yang bikin dia ketawa. Kurangin, karena itu mematikan hati. Yang keempat, banyak makan. Kerjanya wisata kuliner. Besok kita makan di mana ya? Ini nasi goreng di sana udah kita coba. Yang di sana, oh belum. Berangkat habis Isya kita berangkat. Makan sini. Oh kayaknya kurang zen. Coba kita pindah ke sana. Yang ada dalam benak dia perutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batn." Nggak ada satu wadah yang lebih buruk yang diisi sama manusia lebih dari perutnya dia. Bihasab ibni Adam luqaimat yuqimna biha sulbah. Cukup anak Adam itu makan beberapa suap yang bikin punggungnya tegak. Sudah, secukupnya makan. Orang kalau sudah banyak makan jamaah, kata Bishr bin Harith, 2 sifat yang membuat hati itu keras, kathratul kalam wa kathratul akl. Banyak ngomong dan banyak makan. Biasanya yang banyak makan banyak ngomong. Masya Allah. Seperti itu jemaah. Maka kurangin makan. Bagaimana ngurangin makan? Puasa. Iya Ustaz,
Kita ini heran. Bulan puasa seharusnya orang itu tambah kurus. Kenapa di bulan puasa harga telur naik, harga ayam naik, harga gula naik? Kenapa? Karena ternyata puasa itu jadi ajang wisata kuliner. Antum bisa lihat kalau mau berbuka sore hari itu, yuk ngabuburit, naik motor, cari malam. Di mana malam dicari? Pokoknya nanti tahu-tahu malam, nanti kita dapat malam. Datang belanja ini, kolak ya. Ada lagi apa makanan yang di sini? Barongko. Ana mau barongko 7 biji. Apa lagi? Aduh. Jalan kote. Apalah yang dipikir makan saja. Maka usahakan dikurangi jamaah. Ketika puasa antum cek malam pertama Ramadan berapa timbangan antum? Lihat 60. Berarti tanggal 1 Syawal paling tidak 55. Bukan sedang diet, tapi sedang beribadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sahurnya apa? Kurma. Kadang kalau nggak ada kurma minum air. Sudah cukup. Ustaz nggak kuat Ustaz. Antum subhanallah sahurnya itu double. Karena apa? Ini gantinya makan siang Ustaz. Baik, gak apa-apa. Karena takut lemah. Nanti berbukanya double. Katanya apa? Ini gantinya makan siang Ustaz. Jadi makan siangnya diganti 2 kali jamaah. Waktu sahur dan waktu berbuka. Nanti ada ganti yang ketiga. Habis tarawih. Makan lagi dia. Ini baru makan malam Ustaz. Jamaah kurangin makan. Jangan suka wisata kuliner. Antum jangan suka makan di luar rumah. Makan dalam rumah. Makan dalam rumah. Ibu-ibu bikin suaminya itu kalau makan di rumah lupa dengan semua makanan di luar. Makanya kalau suami datang ke rumah jangan ditanya dari mana. Ditanya apa? Mau apa? Mulai saat ini ibu-ibu kalau suaminya pulang jangan ditanya dari mana. Tanya, "Bang, mau apa?" Kalau bisa ada daftar menu, fadhil bang. Masya Allah kalau antum ada daftar menu jamaah. Itu suami kenapa suka makan di warung? Pelayannya cantik-cantik. Pelayan itu pernah nggak tanya sama suami anti kalau masuk warung dari mana? Mas dari mana? Nggak ada pelayan tanya seperti itu. Pelayannya tanya mau apa? Minumnya mau apa? Masya Allah. Di rumah nggak pernah ditanya minumnya mau apa. Coba mulai saat ini supaya suami perutnya itu nggak keras dengan makan makanan di luar. Cukup makanan di rumah. Kalau suami mau nambah, nambah lagi. Tapi nanti bang, hati-hati jangan sampai keras hatinya. Jangan banyak makan. Baik, yang kelima banyak dosa. Dosa ini bisa menutup hati kita karena satu dosa satu nokta hitam yang akan menutupi. Makanya ketika antum berbuat dosa, segera bertobat, menghapuskan itu nokta hitam. Yang keenam, yang membuat hati keras itu teman-teman buruk, sohib. Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana memisalkan teman buruk itu dengan nafihul kir, dengan pompanya tukang besi. Ketika memompa api itu kemudian api membara, maka api itu akan meniupkan aroma yang tidak nyaman atau percikan api yang membuat baju antum terbakar. Makanya banyak orang yang tidak bisa berubah, yang nggak tobat-tobat karena temannya teman buruk, teman kantor, teman kerja. Pilih yang baik. Kalau antum melihat Ustaz teman-teman anak di kantor ini kok kayaknya ngajak anak kepada maksiat, tinggalkan. Cari teman yang lain. Kalau waktunya ngobrol istirahat, antum berangkat ke musola, sholat duha. Kalau mereka ngobrol obrolannya kadang-kala nggak bermanfaat, antum bawa makanan dari rumah, nggak perlu makan di warung. Kita harus menciptakan suasana yang mendukung kita untuk beriman kepada Allah SWT.